Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat rezekinya, sehat badannya, ya kan? Mudah-mudahan yang ada sakit segera disembuhkan. Yang sembuh semoga tetap sehat. Oke. Baik teman-teman dimanapun berada, kali ini saya mau share berbagi tips cara memperbaiki CD ya. CD di tipe-tipe tertentu ya. Kali ini saya akan memperbaiki CD NSX SP9 Aiwa ya. Nah, persamaan dalam CD ini ada beberapa yang sama, diantaranya yaitu V50, P70, P90, NSX 999 dan yang lain-lainnya ya. Jadi ada persamaan di dalam mekaniknya dan caranya pun sama. Yang berbeda itu adalah penyakitnya. Oke. Nah, kali ini saya akan mencoba share kepada teman-teman, barangkali ada yang membutuhkan caranya. Jika ada kesalahan, itu murni dari saya. Kalaupun ada benarnya, udah pasti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuknya kepada saya. Terima kasih. Selamat menyimak. Ini SP9 ya. Nah, ini di atasnya CD. Kendala awalnya CD ini, dia kalau play bunyi lah ya, normal gitu, tapi suaranya kayak gitulah gitu kan. Nah, kita bongkar aja. Bongkarnya itu pertama nih dinamo, kaki dinamo 2 min plusnya kita copot pakai solder, itu diangkat. Udah diangkat kayak gini kan. Nah, nanti kita cek ya untuk bagian tegangannya, kita cek ya. Awal mulanya sih dicek aja secara fisik dulu. Setelah fisik kita cek tegangan gitu. Sabar dan harus fokus ya, karena segala sesuatu ini dia itu saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi ada satu pun yang short atau lemah tegangannya, itu akan berpengaruh kepada yang lainnya. Nanti ini mekaniknya kita bongkar total ya, kita pretelin semuanya. Makanya sekalinya kita bongkar ya, kita harus berani untuk mengecek semuanya, jangan nanggung. Cek semuanya supaya tidak ada kerjaan lain gitu. Nah, cara membuka ini cukup ditekan ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan, tekan. Nah, nanti didorong ke atas untuk mekanik optiknya. Itu tipenya KSS 213F. Ini masih bawaan aslinya ya. Ada 213F, ada 213B, ada 213C. Sama aja semuanya. Sama aja. Cuman yang original itu dia bawaannya kan optik itu ada tutupnya ya. Yang bukan bawaannya pasti nggak ada tutupnya untuk optik. Nah, ini dicoba, dicek permuterannya normal atau tidak, atau ada kesat. Nah, kita bongkar. Nah, ini kenop-kenopnya kita tekan bersamaan
lalu dorong ke bawah. Tekan ya gitu. Semua dibuka ya, kecuali dinamonya yang tersisa di dalam mekanik gitu. Perlu diingat juga ketika kita membongkar, kita tandai dulu posisi-posisinya ya, siapa tahu teman-teman nanti lupa ketika pemasangannya gitu, jadi bisa dipoto dulu gitu kan, karena ini harus berurutan ya, tahapannya harus sama sesuai dengan awalnya. Ini roda untuk mekanik naik turun gitu. Itu harus licin ya teman-teman. Pernya dibuka juga, nanti jangan sampai lupa naro ya. Untuk pengecekan yang kedua itu pengecekan tegangan. Kalau mau cek tegangan kapasitor atau elko di dalam PCB, untuk menemukan yang pasti, itu dikonsletin dulu ya si kaki min sama plusnya. Nah, digituin dulu, dikonsletin dulu gitu. Tapi kalau yang mau lebih akurat, kita copot dari papan PCB nya. Mohon maaf nih, agak susah saya kamera sambil cek tegangan, tripod saya patah. Jadi begitu cara awal pengecekan tegangannya. Nah, ini yang pertama saya menemukan yang short kapasitor. Kapasitor ini tegangan yang ada di dalam tanda itu 220 volt, 220 mikrofarad, 16 volt gitu maksudnya teman-teman. Bisa lihat secara fisik udah kelihatan kembung ya, tuh lihat, ada yang menghamili dia, tahu siapa pelakunya, udah hamil aja pokoknya tuh. Nah, ternyata saya menemukan 3 buah kapasitor yang sudah lumer nilainya, melebihi kapasitas yang ada di tulisan kapasitor tersebut. Oke, bisa dilihat. Kelihatan nggak teman-teman? Maaf ya, HP saya buluk. Nah, kembali ke mekanik. Nah, untuk mekanik ini kita copot semuanya ya, copot, kita kasih pelumas untuk as
as yang untuk maju mundur si optik itu, supaya dia enak betul jalannya. Nah itu nanti dikasih pelumas untuk jalan rel keretanya itu tuh, kiri kanan. Sebelah kiri itu karet untuk roda, yang satu lagi as untuk bisa dilihat ya. Dikasih pelumas, kasih pelumasnya yang agak kental, tidak encer, hindari yang istilahnya minyak encer ya. Nah untuk optik kita bersihkan juga sekalian. Saya di sini menggunakan cotton bud, korek kuping ya. Dan saya biasanya untuk pembersihan optik pakai alkohol. Ya, teman-teman mungkin ada cara yang lain atau untuk membersihkannya. Nah, kita yang basah dulu, putar pelan-pelan ya. Jangan terlalu ditekan, pakai tenaga Rambo. Pakai tenaga siput aja dulu. Puter, tapi jangan dijilat ya teman-teman. Cukup putar aja. Oke. Nah, ini udah dicopot tadi. Kita kasih pelumas nih untuk gear-gearnya. Bukan giginya yang dikasih pelumas, tapi untuk pemutarannya yang istilahnya nempel ke mekanik. Untuk pernya jangan sampai lupa ya nanti teman-teman pemasangannya, karena dia tuh kecil, yang kecil jarang terlihat, cuman pengaruhnya sangat besar. Nah di sini pun kita harus kasih pelumas untuk maju mundur dudukan CD ya, supaya perjalanannya lancar gitu, maju mundurnya enak, responnya nanti cepat ketika dimainkan atau di play. Susunannya harus sama seperti awal semula ya. Ingat-ingat, kalau enggak dikasih tanda.
kelihatan nggak teman-teman? Nah, udah klik, enak. Kita coba putar, pasti agak lain kalau udah dikasih pelumas, pergerakannya lebih enteng dan enak gitu ya. Nah, itu harus bergerak ya, bawah, atas. Oke. Udah terpasang. Nah, sekarang untuk pemasangan mekanik optik CD-nya. Nah, itu pentil-pentilnya dikasih pelumas juga ya, supaya enak. Nah, lubang itu harus terlihat supaya si pentilnya itu masuk gitu, klep. Kayak gitu teman-teman. Sabar aja, sabar. Nah, harus posisinya harus pas dengan lubang yang ada di dalam. Nah, untuk masukinnya tinggal tekan aja, tekan langsung bisa, ditekan lagi yang pinnya itu ke atas ke bawah, tekan mekaniknya langsung bisa klik gitu. Dia nggak pakai baut, langsung tekan aja. Udah enak, udah klik. Nah, posisi ini juga harus pas nanti ya, ketika mau memasang si dudukan CD-nya. Perhatikan untuk posisinya itu harus ada di bawah mekaniknya itu, jangan sampai di atas. Nah, kebanyakan tadi agak nempel jadi licin. Nah, perhatikan si mekanik CD-nya. Klik ke atas, ke bawah. Oke. Yang perhatikan untuk nanti pemasangannya, di sini ada tanda panah ya. Nah, itu yang saya tunjuk, kelihatan nggak? Di sini yang paling inti sebenarnya di dalam pemasangan mekanik CD-nya ya. Dia itu samar gitu, ada warnanya sama putih. Jadi jarang terlihat. Nah, ini buat teman-teman yang mau setting seperti ini. Itu ada titik di mekanik. Nah, itu kan titik, dia harus sejajar dengan tanda panah itu, harus sejajar ya. Ketika nanti kita memasangnya itu harus center ya, jadi senternya kayak gitu untuk mekanik CD tipe yang seperti ini ya, harus pas. Nanti ketika masuk mekanik CD itu langsung klik, itu enak. Nah, itu udah bener. Perhatikan tanda-tanda yang ada di dalam bulatan gear itu ya, itu fungsinya ada, bukan sekedar bolong ya, fungsinya ada.
ditukar juga, dicek semuanya. Kalau sekiranya udah kendor diganti gitu sesuai aslinya. Nah, ini udah enak nih, udah pas, tidak kencang, tidak kendor. Oke ya. Sekarang untuk pemasangan MPEG, jangan ada yang lupa atau tertinggal. Jangan kebalik nih untuk hijab ya, hijab atau penutup penghalang. Nah ini kebalik nih, kayak gini nih, kebalik ini, nggak boleh begitu. Nah, kan ada kenok-kenoknya, kebalik juga, itu kebalik. Nah ini yang benar. Oke, baru disimpan untuk MPEG-nya. Nanti solder ulang untuk kaki dinamonya. Di sini ada kenok-kenok ya, ada istilahnya yang semula itu kita harus kembalikan lagi tanda-tandanya itu ya. Nah, udah dipasang, udah saya solder juga. Nah ini posisinya harus di bawah ya, ketika nanti mau masukin mekanik dudukan disk gitu. Nah jangan lupa untuk ini juga nih ya, jalan-jalan apa namanya, mekanik itu harus kita kasih pelumas. Ya udah enak nih. Dari masuk tinggal didorong langsung kunci, klik gitu. Baik teman-teman, kita sudah mulai beres. Sekarang kita cek untuk pergerakan CD-nya. Ya, ini udah oke nih. Kita coba open. Rupanya ada yang error nih tombolnya nih. Tidak sat-set ya. Oke, nanti saya akan ganti tombolnya. Ini kaset 2 ya, kita coba. Kita tekan tombol 2, dia harus gerak ya. Kalau nggak gerak berarti nggak normal ya. Tekan 2, oke, langsung kedua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini artinya sudah sesuai setelan pabrik ya teman-teman. Begitu yang normal ya. Terima kasih sudah menyimak gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa. Bulan yang jatuh di belataran, bintang runtuh tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Kesempatan atau
teman-teman. Mudah-mudahan video tadi sedikit membantu dalam perbaikan CD Aiwa, khususnya yang teman-teman miliki di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat ataupun sangat membantu ataupun tidak membantu sama sekali, mohon maaf sebelumnya. Tapi jika ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya, 1 kilo 2 kilo boleh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.